Halo Sobat Inovatek semuanya, kali ini saya akan memberikan tutorial mesin cutting flatbed 5035 Pro S merek Inovatek. Jadi ini mesin cutting flatbed seri terbaru ya. Jadi untuk S-nya sendiri adalah servo, dimana dinamonya ini atau motornya sudah menggunakan motor servo, sehingga untuk tingkat presisinya akan semakin baik atau bagus ya. Oke, langsung saja tanpa menunggu lama-lama saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada pada mesin tersebut. Oke, untuk mesin fitur yang pertama adalah di bagian belakang. Di sini terdapat untuk kabel colokan power ya. Lalu di sini ada tombol untuk on off-nya. Langsung saja kita akan coba nyalakan. Oke, jadi untuk bagian LCD-nya ya. Jadi ini untuk bagian LCD-nya, di mana LCD-nya ini sudah touchscreen ya. Seperti yang kita tahu, di sini ada tombol fan. Ini merupakan untuk isapan pada area tempat isap nanti penaruhan bahannya ya. Oke, lalu di sebelah sini ada fitur unwind. Di sini fiturnya ini ketika kita pencet untuk vakumnya dia akan berhenti, dan untuk bagian headnya dia akan origin ya. Ini kita nyalakan terlebih dahulu. Setelah itu kita pencet. Lalu untuk di bagian bawah, di sini ada pause. Pause ini jika kita tekan, nah ini merupakan untuk tombol navigasi ya, dimana ini kita bisa jalankan untuk navigasinya ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Setelah itu kita bisa menekan tombol origin untuk tampilannya kembali kepada menu awal. Lalu untuk di selanjutnya di sini ada setup. Di sini merupakan ada settingan untuk speed, ada pressure, ada bahasa, ada in PRS ya. Sini ada fit, ada net press, kalibrasi, dan net ya. Jadi untuk speed sendiri jika kita mengurangi, kita bisa tekan. Ini perhitungannya per 100 ya. Oke. Lalu untuk pressure kita bisa setting untuk kedalamannya. Ini hitungannya per 1. Oke. Lalu di sini ada bahasa, kita bisa pilih. Lalu ada in PRS-nya. Ini bisa kita sesuaikan nantinya ya. Lalu ada fit, enter, lalu net press sama kalibrasi ya. Ini nanti kalau fit, ini untuk settingan seperti repeat cutting, auto fitnya, pas modenya ya, atau GR copy-nya. Ini untuk row, kolom, ini juga bisa kita sesuaikan ya. Lalu di sini ada neck press. Ini untuk neck press ini kita setting di angka 10. Lalu untuk advance time-nya kita di setting 1 ya. Jadi ini untuk komposisi settingan untuk pemotongannya. Oke, setelah itu ada default setting, ada tombol tes. Ini biasanya untuk pengetesan di bagian headnya ya. Kita klik. Nah ini biasanya untuk pengetesan kedalaman ya. Oke, jadi saya jelaskan lebih detail lagi. Jadi untuk pressure sama impress ini berbeda ya. Jadi settingannya untuk pressure ini berada di bagian depan, dan untuk settingan impress ini berada di bagian belakang ya. Jadi yang membedakan itu ya, ini pressure
dan ini impress untuk settingan kedalamannya. Oke, selanjutnya ada fitur tes untuk pengetesan bagian headnya untuk yang depan. Mohon maaf, saya review untuk bagian yang belakang ya. Jadi untuk tesnya yang di luar, nah ini untuk opsi bagian belakang. Oke, untuk fitur kopi ini adalah untuk fitur pengulangan potongan jadi desain yang terakhir ya. Lalu di bagian bawahnya ada UDIS. Ini nanti ketika kita menggunakan flash disk, file yang akan kita potong, kita bisa langsung masuk opsi sini ya. Jadi nanti di sini tertera untuk UDIS. Di sini ada file 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Oke, untuk fitur flash disknya ini akan kita coba ya. Apakah dia bisa terdeteksi? Menyala. Oke, sekarang kita cek untuk fitur flash disknya tadi ya. Setelah kita masukkan, nah ini ya, terbaca ya. Untuk beberapa file yang ada pada flash disk langsung dia terbaca. Untuk pilihannya kita tinggal naik turun navigasi, setelah itu kita tekan OK. Lalu di sebelah kiri mesin tak lupa ini ada tombol emergency. Jika nanti terjadi kesalahan potongan, kita bisa sesegera mungkin menekan tombol emergensinya, dan untuk mengembalikan kita putar searah panah atau searah jarum jam yang ada tandanya pada emergency ini ya. Lalu untuk bagian paling kanan sendiri ini terdapat tombol reset pada mesin ya. Kita akan coba. Oke, untuk di sebelah kanan di sini terdapat beberapa fitur ya, yaitu yang pertama ada fitur slot untuk flash disk, dimana kita bisa nanti menginput file ya yang sudah kita desain di software, langsung kita input dari flash disk, lalu kita pilih di opsi UDIS tadi ya untuk pengoperasionalan mesin. Lalu di sebelahnya ada sambungan untuk USB yang tersambung langsung pada komputer ya. Lalu di sampingnya terdapat slot untuk LAN ya untuk sambungannya. Lalu di bagian atasnya ada antena untuk sambungan WiFi. Lalu untuk di bagian areanya ini ya, jadi kita bisa lihat sendiri untuk area potongnya. Di sini ada penggaris ya yang bisa tertera nih. Ini 10, jadi untuk batasnya untuk area cuttingnya 50 35 ya. Nah ini persis ya 30 dan 35, ini untuk area potongnya. Lalu untuk 50 nya nanti berada di sebelah sini. Nah ini ya pas 40, ini tertera 40, dia masuk ke 50. Tapi untuk area bahannya ini kita bisa ukur. Untuk area bahan keseluruhan itu bagian tempatnya ini sekitar kurang lebih di 42 kali 453 ya. Jadi untuk area bahannya 42 cm kali 53 ya untuk ukuran bahannya. Kalau untuk area cuttingnya 50 35. Nah untuk di bagian headnya ini terdapat dua slot atau dua tempat untuk holder, dimana tempat yang paling belakang ini biasanya kita isi dengan cutting, dan yang depan adalah untuk casing. Untuk cara membukanya kita tinggal kendorkan saja ya. Untuk yang bagian depan kita kendorkan seperti ini, lalu kita buka. Lalu untuk yang di bagian belakang kita bisa kendorkan, lalu kita agak sedikit lebarkan ya. Nah ini nanti posisinya dia bisa masuk di bagian holder cuttingnya. Lalu untuk yang di bagian depan untuk casingnya. Oke, lalu untuk softwarenya sendiri ini menggunakan software AI CAD ya.
Jadi ini untuk softwarenya iCut Cam ya. Jadi untuk software yang digunakan adalah iCut Cam. Untuk tampilannya nanti seperti ini. Ini salah satu desain yang akan kita coba nantinya ya. Nah, untuk kontrolnya atau perbedaannya di sini ada dua warna, yaitu garis warna hitam. Nah, ini nanti yang untuk creasing. Lalu untuk garis yang warna merah, ini nanti yang untuk posisi cutting. Jadi ini dibedakan ya, dimana garisnya ini yang hitam, ini ya, ini hitam, ini untuk creasing atau lipat. Lalu dua, ini ya. Lalu untuk ini juga hitam karena creasing. Lalu untuk cuttingnya di bagian luar. Nah, ini nanti yang membedakan antara creasing dan cutting. Oke, langsung saja kita akan coba untuk mulai proses running mesinnya. Ini ada bahan yang sudah kita coba ya. Jadi untuk penandanya ini menghadap ke atas. Oke, ya. Oke, kita nyalakan fan-nya. Lalu kita paskan dulu. Untuk acuannya ini dipaskan di bagian belakang ya. Jadi harus pas di tengahnya. Oke, ini untuk di softwarenya. Jadi untuk mengeksekusi atau memulai, kita blok dulu semua desainnya. Lalu kita masuk ke bagian cut contour ya. Setelah itu nanti kita akan tekan tombol send. Jadi ini saya jelaskan, di sini ada logo hitam dan merah. Ini merupakan penanda tadi ya, untuk creasing dan potong. Jadi ini bisa kita atur untuk bagian slot mana yang ingin kita dahulukan ya, atau penempatan posisi creasingnya. Tapi yang pasti untuk cara kerjanya kita harus potong creasing dulu, baru cutting ya. Jadi harus kita creasing, ini kita first. Lalu untuk di sebelah kanannya ini juga ada untuk drag atau pen ini ya. Jadi untuk prosesnya atau pengaturan tempatnya pada holdernya harus seperti ini ya, biar sesuai. Jadi ini pemotongannya kita creasing terlebih dahulu, baru kita cutting. Oke, ini kita akan coba kan. Ini kita menggunakan flash disk, kita pilih ya, kita tekan OK. Pembacaan crossmark. Nah, ini untuk creasing terlebih dahulu. Nah, ini untuk cuttingnya. Oke, untuk pilihan, jadi ketika kita eksekusi lagi, kita masuk ke opsinya. Untuk kode barcode-nya, kita juga paskan terlebih dahulu ya. Nah, ini. Nah, di sini kan terdapat kode barcode. Jika nantinya pengen eksekusi langsung dari via barcode-nya, maka yang akan kita lakukan adalah kita tinggal menekan aja tombol QR kodenya ya. Oke, jadi ada opsinya, kita tekan OK, kita masuk UDISK. Nah, kita pilih filenya, lalu kita tekan OK. Atau jika ingin menggunakan barcode, kita bisa langsung klik di bagian barcode-nya. Oke, sebagai tambahan ini saya cobakan untuk fitur barcode-nya ya. Jadi untuk pembacaan barcode-nya seperti apa, ini coba saya tambahkan. Ini untuk desainnya sudah ada ya. Ini barcode-nya sudah tertera. Ini saya kosongkan, ini hanya untuk simulasi cara kerja pembacaan barcode-nya. Oke, ini kita menggunakan flash disk. Langsung saja untuk prosesnya adalah kita bisa tekan bagian barcode-nya. Pembacaan. Oke, barcode-nya terbaca. Dia berjalan.
Nah itu ya, untuk running bagian barcode-nya seperti ini. Jadi ada banyak cara untuk mencoba start mesinnya ya. Jadi bisa dari komputer menggunakan flash disk, dan ini untuk fitur barcode-nya kita cobakan ya. Oke, udah selesai. Oke, kita cek untuk hasilnya. Oke ya, ini hasilnya. Kita akan cek. Oke, untuk hasil potongnya sesuai. Oke, untuk bagian casingnya juga terlihat. Bukannya ya. Oke, demikian untuk tutorial mesin cutting flatbed 5035 Pro S merek Innovatec. Untuk kodenya S nya adalah servo. Oke, demikian untuk tutorial mesin cutting flatbed 5035 Pro S merek Innovatec. Semoga membantu untuk sobat-sobat semuanya. Tunggu video-video tutorial lainnya yang lebih asik dan menarik. Salam dari saya, sukses selalu.